Halo, perkenalkan saya Alisa, mewakili perkenalan untuk kelompok 5 dari LD21. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pelanggaran etika pada iklan kantin Indonesia. Proyek ini dibimbing oleh Ibu Dr. Janita Sembiring Meliala, adapun anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri, Alisa Ailan, kemudian ada Mailita Berbarus, Regina Natania Liwoso, Ilyas Afal Nur, Imaduddin Fariza Labai, Leticia Sharon Angelica Magi, dan Gregorius Harga Anindyo. Rontok lagi. Halo, selamat. Jadi nongkrong nggak? Jadi, oh yaudah gue siap-siap dulu ya. Tadi gue TW. Yuk, yuk. Weh, baru nyampe lu. Bener dari tadi. Imat mana Imat? Lagi jalan kayaknya, nggak tahu deh. Dari paling nyampe. Oh, lu lagi kerja apa? Wih, bisa simulasi deh. Coba lihat. Gila, lagi tuh baik banget rambutnya, weh. Ya nih, gue lagi rontok ya, nggak cocok ya sampulnya. Oh, mendingan lu pakai kayak gue aja gila. Gue juga rontok kemarin ya, cuma gue pakai penting. Masa sih, emang bisa? Nih, coba lihat. Jika rambutku rontok, nggak mungkin aku pakai sisir bergigi rapat. Frustrasi dan solusinya, Pantene. 150 juta wanita Asia telah memilih Pantene. Formula provitaminnya meresap ke dalam dan memperkuat setiap helai, membantu mengurangi rambut rontok dalam 14 hari. Sekarang dengan sisir bergigi rapat aku bilang halo, dan dengan rambut rontok aku udah mulai bilang dah. 150 juta wanita, dan aku memilih Pantene. Cobain aja, kamu yang jadi ahli. Pantene. Bagus kan ya? Iya lagi. Makanya, pakailah pentin. Nanti gue coba deh. Gue kalau dulu deh. Oke. Ayo, Bang. Kalian mana? Ada di depan nih. Oh, iya kan? Bisa simulasi. Oh, lagi ngerjain? Iya, gue Menurut lu banyak banget rambut rontoknya. Iya nih, tadi gue bisa direkomendasiin sama Aiman pakai Pantene, soalnya iklannya bagus. Lalu percaya iklan? Iya. Nah, iklan itu bener ya? Kadang tuh iklan apa yang dijanjiin sama yang nyata itu beda loh. Kayak suka lebih gitu. Kadang supaya lebih menarik pelanggan. Nah, orang-orang kayak orang lain nih yang memang jadi korban iklan. Kalau lo kemakan omongan iklan tuh hasil tuh belum tentu sama sama yang dijanjiin kan gitu. Biasanya rambut lu malah jadi rontok. Nih kalau lo nggak percaya, lihat nih testimoni dari orang-orang pas mulai bagus kan? Apakah Anda pengguna sampo Pantene? Ya, Menurut Anda, apakah sampo Pantene berhasil memberikan perlindungan penuh untuk rambut Anda yang rontok? enggak sih, rambut saya tetap rontok. Apakah Anda pengguna shampoo Pantene? Iya, Menurut Anda, apakah shampoo Pantene berhasil memberikan perlindungan penuh untuk rambut Anda yang rontok? tidak juga, rambut saya masih tetap rontok. Masa sih, Bang? Jadi deh, biar lo makin paham, teman-teman gue jelasin tentang pelanggaran yang ada di iklan tersebut. Nah, menurut kami, kedua iklan tersebut banyak melanggar regulasi negara terkait etika. Beberapa pelanggaran tersebut yaitu yang pertama dengan bilang terbaik. Bilang terbaik melanggar bab 3A nomor 1.2.2 yang mengatakan iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti paling, nomor 1, top, atau kata-kata yang berawalan ter dan atau yang bermakna sama, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, dengan bilang setelah gunakan Pantene, rambut tidak rontok bahkan ketombe hilang. Menurut kami itulah janji palsu karena melanggar tata krama dan tata cara periklanan Indonesia bab 2B nomor 1A yang berbunyi iklan tidak boleh menyesatkan, antara lain dengan memberikan keterangan yang tidak benar, mengelabui, dan memberikan janji yang berlebihan. Kalimat tersebut juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, pasal 17 ayat 1A yang berbunyi, pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang melabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa. Lalu yang ketiga, di dalam iklan ini juga disebutkan bahwa tidak menjadi duta shampoo lain.
Di dalam Tata Krama dan Tata Bicara Periklanan Indonesia Bab 2B ayat C yang berbunyi iklan tidak boleh secara langsung maupun tidak langsung merendahkan produk lain. Selanjutnya yang keempat, ada kalimat yang disebutkan di dalam iklan ini yaitu kita dan 150 juta wanita lain memilih Pantene, coba sendiri dan kasih tangan kamu. Penyebutan angka jumlah pengguna tidak disertakan secara jelas dengan metodologi, sumber, dan waktu penelitian sehingga tergolong melanggar etika. Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia Bab 2B nomor 3 ayat B yang berbunyi, iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat. Perbandingan tidak langsung harus didasarkan pada kriteria yang tidak menyesatkan konsumen. Selanjutnya yang kelima, yaitu kalimat nggak ada shampoo lain yang kasih perlindungan lebih baik. Dan yang keenam yaitu kalimat pernah sih pakai shampoo lain dan ketombenya hilang, tapi balik lagi rontok lagi. Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia Bab 2B ayat C yang berbunyi, iklan tidak boleh secara langsung maupun tidak langsung merendahkan produk lain. Oke, selain telah melakukan pelanggaran terhadap regulasi negara, iklan shampoo Pantene juga telah melakukan pelanggaran terhadap etika bisnis, yang dimana ya sudah diatur dalam EPI. Dalam melakukan pengiklanan, produk tidak boleh untuk menjatuhkan produk lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Namun, dalam hal ini, Pantene melakukan pelanggaran tersebut, yang dimana Anggun, yang sebagai model dari iklan shampoo Pantene, mengatakan bahwa, hahaha, aku jadi iklan duta shampoo lain. Ups, nah, hal ini dapat ditunjukkan bahwa Anggun dan iklan shampoo duta Pantene menunjukkan bahwa produk yang lain yang serupa dengan Pantene merupakan produk yang tidak baik dan merupakan tindakan yang dapat dianggap untuk menjatuhkan produk lain yang serupa dengan iklan shampoo Pantene. Menurut kami, iklan Pantene tidak sesuai dengan salah satu teori etika bisnis, yaitu utilitarianisme. Teori ini menjelaskan jika sebuah perbuatan bisa dikatakan baik apabila membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Dalam hal bisnis, tentunya kebaikan untuk pelaku usaha dan konsumen itu sendiri. Untuk itu, teori ini menekankan pada setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya, sehingga pelaku usaha perlu mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya. Pada kasus Pantene, terdapat banyak pernyataan-pernyataan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pada kalimat, setelah menggunakan Pantene, rambut tidak rontok, bahkan ketombe hilang, atau penggunaan kata terbaik dan kata tak terkalahkan. Kata-kata ini memberikan gambaran bahwa Pantene mutlak menjadi solusi bagi permasalahan rambut berketombe dan rontok. Padahal nyatanya tidak pasti. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kecocokan sampo bagi permasalahan rambut. Bisa saja dengan menggunakan Pantene, ketombe semakin parah dan rontok semakin parah, hingga rambut menipis bahkan mengalami kebotakan. Hal ini tentunya merugikan bagi konsumen karena tidak sesuai dengan janji awal Pantene. Selain bagi konsumen, iklan Pantene juga terkesan merendahkan dengan kalimat aku jadi duta sampo lain, atau dengan kalimat nggak ada sampo lain yang kasih perlindungan lebih baik dari Pantene, atau kalimat pernah sih pakai sampo lain dan ketombenya hilang, tapi balik lagi, rontok lagi. Kalimat tersebut tentunya merugikan kompetitornya secara tidak langsung karena merendah-rendahkan produk kompetitor. Untuk itu, iklan Pantene tidak sesuai dengan teori utilitarianisme yang mengutamakan manfaat bagi semua pihak. Dari video yang sudah ditampilkan tadi, kita dapat membuktikan bahwa Pantene telah melanggar sebuah etika bisnis. Beberapa saran yang bisa dapat kita berikan terhadap Pantene maupun produk-produk lain adalah: pertama, pemerintah harus membangun sebuah standarisasi dalam pembuatan sebuah iklan, mulai dari pemilihan diksi, pemilihan kiasan, sehingga tidak mudah untuk membodohi atau diterima dengan pesan lain oleh masyarakat. Kedua, setiap iklan harus disaring lagi lebih ketat. Kenapa harus disaring lebih ketat? Agar pemerintah dapat melihat bagaimana reaksi masyarakat dalam menerima iklan-iklan tersebut. Saran yang lain adalah membangun sebuah sarana pelatihan bagi para pegiat-pegiat seni yang akan membuat iklan. Dengan adanya latihan ini, diharapkan pemerintah sudah menetapkan suatu standarisasi terhadap pembuatan sebuah iklan atau aset-aset iklan, mulai dari konten, seperti desain, seperti slogan, dan yang lain-lain.
Selain itu, pemerintah harus lebih banyak lagi membuat kampanye untuk menyadarkan masyarakat tidak menerima informasi secara mentah-mentah. Tidak menerima informasi secara mentah-mentah tidak hanya soal hoax atau yang lainnya, melainkan informasi lain yang diberikan lewat iklan, baik itu iklan produk maupun iklan-iklan yang bertebaran di jalanan.